Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ferry Fitratmaja, NIM D600190200, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pemrograman komputer yang telah saya laksanakan, yang di dalamnya terdapat 4 modul. Dan di sini saya juga akan menjelaskan hanya 3 modul saja, karena di modul 1 karena mendapat kendala sehingga saya tidak dapat melaksanakan atau mengikuti praktikum pada modul 1 tersebut. Langsung saja, di modul 2 kita memiliki tujuan mampu membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan PC2 dan mampu menerjemahkan aplikasi dari pattern dasar ke bentuk GUI atau Graphical User Interface. Yang kita pelajari pada modul 2 adalah GUI dan PC2. Selanjutnya di modul 3 kita mempelajari tentang web statis dengan Django, yang memiliki tujuan kita agar dapat mampu memahami sinteks-sinteks dasar yang digunakan pada HTML dan CSS, mampu memahami penggunaan Django, dan yang terakhir mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Pada modul terakhir kita belajar tentang web dinamis dengan Django, yang bertujuan agar kita dapat mampu mengenali dan mengetahui cara kerja website dinamis, mampu membuat database dan tabel pada MySQL, dan mampu menampilkan data pada tabel. Pada modul 2 ini, di sini saya akan menjelaskan tentang GUI dan PC2. GUI atau Graphical User Interface disebut dengan antarmuka pengguna grafis atau disingkat dengan APG. Dengan GUI, sebuah perangkat dapat digunakan melalui visualisasi grafis. Dan PC2 merupakan perangkat lunak sumber terbuka yang menyediakan library Python kerangka UI lintas platform Qt. Dengan menggabungkan Qt dan PY dan mengembangkan aplikasi cepat, jadi kita bisa membuat aplikasi berbasis Qt dengan bahasa Python, bukan C++. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan pembuatan program perhitungan GUI dengan logika. Tapi maaf untuk sebelumnya, di sini saya terdapat kendala, yaitu file saya hilang. Jadi saya akan menjelaskan melalui PDF saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang modul 2 tadi, yaitu penjelasan pembuatan program perhitungan GUI. Di sini karena program saya hilang atau mendapat kendala, di sini saya akan menjelaskan melalui file PDF atau laporan yang sudah saya bikin kemarin. Di sini saya membuat nama bahan baku, harga bahan baku per bungkus, 9 bahan baku per bungkus, satuan berat per bungkus, harga total yang dibayarkan, dan terdapat aksi hitung, hapus, dan kembali. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nama bahan baku di sini terdapat bubuk green tea, dan sebenarnya ini bisa diklik dan akan muncul data-data yang lain. Untuk membuat tersebut, kita dapat menuliskan self.product label nama bahan baku, self. Dan di sini pada line 1 atau tabel pertama itu kita menggunakan self line combo box. Jadi pada nama bahan baku ini kita dapat menekan ini dan akan muncul banyak datanya, dan data tersebut bisa muncul karena kita menuliskan save.line1.add_item dan kita menuliskan semua data yang perlu kita masukkan agar kita dapat memasukkan data dengan mudah ke dalam tabel tersebut. Di sini untuk mengaktifkan line 1 kita perlu self.line1 aktif str connect self.proses1. Nah, di proses 1 ini juga connect terhadap proses pada tabel nomor 2, karena di sini akan langsung secara otomatis muncul harga bahan baku yang kita klik tersebut atau yang kita pilih. Dan di self.line 2 kita dan yang di tabel 2 tadi ternyata masih berhubungan dengan self.line1 tadi.
sehingga kita memasukkannya melalui def proses 1 save harga per unit dengan masukkan if str harga per unit, nama bahan baku dan harganya, dan kemudian diikuti ke bawah dengan if-nya diganti dengan elif. Dan kemudian pada tabel atau kolom nomor 3 yaitu jumlah bahan baku per bungkus, dengan kita memasukkan jumlah bahan baku per bungkusnya. Di sini kita dapat menekan tombol panah ke bawah atau ke atas, yaitu untuk menambah dan mengurangi jumlah yang kita perlukan. Dan untuk membuat tombol tersebut kita menggunakan save.len 3 xpin box. Di sini digunakan xpin box supaya kita dapat menggulirkan tombol ini ke atas dan ke bawah. Kemudian kolom keempat yaitu satuan berat atau per bungkus, sama seperti tadi. Agar kita dapat mengklik tombol panah ke bawah ini, kita menggunakan save combo box. Maksud saya X combo box, yang agar dapat kita menggunakannya memilih item yang akan kita gunakan nantinya. Yang kemudian harga total yang dibayarkan atau kolom yang terakhir, di sini akan otomatis dimasukkan harga total yang kita masukkan pada nama bahan baku dan harga dan jumlah bahan bakunya dengan menekan tombol hitung. Dan ini jika program berjalan dengan lancar akan otomatis muncul harga dengan benar. Untuk membuat program hitung tersebut kita harus membuat program yaitu harga per unit sama dengan float save.len2.text unit float save.len3text dan sama dengan total harga unit kali unit atau dengan lambang bintang. Lalu save.len5 set text str total. Nah, di sini tombol hitung akan otomatis langsung connect dengan harga total yang dibayarkan. Untuk menghapus data, kita dapat membuat program def hapus, dan ketika kita menekan hapus kita dapat memasukkan X message box atau peringatan agar kita dapat meminimalisir kesalahan jika kita tidak jadi menghapusnya atau akan menghapusnya, dengan peringatan apakah yakin kamu ingin menghapus dengan X message box yes atau no. Kemudian jika kita menekan tombol kembali, ini akan langsung menuju ke halaman utama, menu utama pada perusahaan ini. Di modul 3 saya akan menjelaskan tentang web statis dengan Django. Yang pembahasan pertama kita bahas adalah penjelasan membuat project atau app. Untuk membuat project atau app, langkah pertama yang kita lakukan adalah menekan Windows plus R. Lalu kita ketikkan cmd, enter. Kita mengetikkan cd garis miring, enter. Ini bertujuan untuk kita keluar dari user very dan langsung terdapat langsung pada penyimpanan C. Kita mengetikkan Django garis hubung admin start project. Di sini namanya bebas dan saya akan namanya dengan post test. Kita enter. Maaf, error. Ternyata Django admin start project post tester cd post test enter Python
manage.py run server. Di sini tulisan Python manage.py run server ini adalah untuk run server program yang telah kita buat. Lalu kita tekan enter. Jika muncul sebuah link, kita akan mengkopinya. Lalu kita cek pada Chrome kita. Enter. Nah, jika muncul tulisan seperti ini, itu berarti tandanya program berjalan dengan lancar atau tidak ada error. Di sini saya akan menjalankan program saya sendiri. Kita masuk dulu ke dalam Sublime Text. Maaf, bukan lewat situ, tapi coba kita cari lewat sini. Sublime Text. Oke, kita open. Ini kita ada folder, kita masukkan folder baru, praktikum 3 save folder. Bukannya itu, maaf. Nah, yang ini kita close saja. Nah, di sini untuk membuat sebuah HTML, pertama kita ke langkah setting. Setting di sini. Nah, untuk membuat sebuah template, kita mengetikkan seperti ini. Agar template di home nanti, home.html, agar bisa dapat berjalan. Nah, di url.py kita juga menuliskan seperti ini agar kita dapat mengkonekkan dengan semua file yang ada di sini. Dan views.py, dev home request konteks judul home, dan home.html untuk menyambungkan dengan home.html pada templates yang kita buat pada folder templates. Dan kemudian langsung saja cara untuk membuat HTML, yaitu dengan cara buka kurung kurawal, tanda persen, load static, persen, lalu tutup kurung kurawal, kemudian di bawah type HTML, HTML head, dan seterusnya. Bisa dicontoh seperti di bawah ini. Saya akan melanjutkan di modul 3 tadi, yaitu penjelasan tentang CSS. Nah, di sini CSS di sini langsung terhubung dengan home HTML dan pada lainnya, seperti pada produk yang di carrier HTML ini dan file-file yang lainnya. Sini saya akan menceritakan pada home HTML atau halaman tampilan utama, yaitu tentang cara membuatnya, yaitu link rel, icon, ref, static, skd.jpg. skd.jpg di sini adalah nama sebuah gambarnya yang terdapat pada praktikum 3.css. Praktikum 3.css nama filenya. Dan di sini di bawahnya kita mengetikkan link rel, style sheet, type, tag CSS, ref, static, praktikum 3.css. Yang dimaksudkan di sini adalah praktikum 3.css adalah nama filenya. Jadi kalian jangan sampai salah menuliskan nama filenya. Ibaratnya di sini kan ada dua file CSS.
Ini kalian namanya sk.jpg, padahal sk.jpg berada di Praktikum 3 CSS. Jika kalian menulisnya di ini 3 CSS, kemungkinan besar program itu tidak akan berjalan atau error. Di sini ini mengatur tentang, kita buka dulu Praktikum 3 CSS-nya. Pada body, background, image, dan RGBA ini adalah mengatur tentang saturasi atau pencahayaan agar background tersebut mau diterangkan atau digelapkan. Kemudian display inline block ini dimaksudkan untuk pada tampilan menu agar semua yang ada pada di sini tuh dapat terblok dengan rapi. Kemudian kita ambil contoh pada bagian food. Pada bagian food di sini pada home HTML, food adalah ini div class food ULIRF dan seterusnya. Di sini kita masih menggunakan sk.jpg. sk.jpg ini adalah sebuah lambang atau logo dari icon SK Sahabat Kelana Project yang saya buat, dan ini adalah ukurannya yang kalian bisa lihat di sini. Ini adalah ukurannya 150 pixel yang kalian dapat atur di home.html, kemudian kalian masukkan kepada CSS. Nih di sini color, weight, display inline block, margin left, padding bottom, transition opacity 0,3s. Di sini semua mengaruh pada ini. Ini tadi color, weight. Ini tadi mengatur pada tulisan. Di modul 4 ini saya akan menjelaskan tentang web dinamis dengan Django, dan di sini saya akan membahas tentang database. Database adalah sekumpulan informasi yang diatur dalam cara tertentu hingga sebuah program komputer dapat dengan cepat memilih data yang diinginkan. Struktur database yaitu meliputi data, informasi, tabel, dan field. Database sendiri banyak digunakan oleh perusahaan karena database sendiri dipercaya aman untuk menyimpan data perusahaan. Oleh karena itu, database banyak digunakan oleh perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4, yaitu web dinamis dengan Django, atau tentang penjelasan tentang create dan lain-lainnya. Create ini adalah untuk mengubah. Kita masuk ke halaman menu dashboard. Nah, di sini adalah data-data yang diolah pada database, yang kita dapat menambahkan data, menghapus data, atau mengupdate data tersebut. Pertama kita akan mencoba menambah data. Kita klik tambah data, kode produk, urutan Tiger, kuantitas 10, supplier, harga, ini kita kirim. Nah, itu tadi akan langsung muncul pada data paling bawah, dan kemudian kita akan mencoba menghapus data. Misalkan nomor 5 kita hapus data nomor 5 dengan nama carrier osprey tadi sudah hilang, dan kemudian kita coba mengupdate data. Mengupdate data di sini yang dimaksud adalah untuk mengubah data-data yang sudah dimasukkan, dan ketika kalian ingin mengubahnya kembali, kalian dapat menekan update. Kita kode produknya, semisal kita ganti namanya masih sama, kita ganti kuantitasnya menjadi 25, kemudian harganya kita ubah menjadi 123. Ini semisal kita kirim. Nah, data nomor 1 tadi sudah berhasil kita ubah atau kita update datanya. Inilah mengapa alasan para perusahaan menggunakan web dinamis.
Web dinamis sangat bermanfaat bagi perusahaan karena jenis halaman web ini disusun dengan konten dengan layout yang kaya akan informasi di dalamnya. Dengan namanya saja pasti kita sudah tahu kalau web dinamis adalah web yang kontennya dapat diubah-ubah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.